Itu firman Allah dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri kamu dengan baik. Kata-kata pergauli gimana caranya? Kita selaku suami, baik itu manten baru maupun manten lama, setiap mau tidur dengan istri, usahakan kita suami dalam kondisi punya wudu. Manten lawas sih. Terserah sampean, ngelakoni yang ngomong, nggak ngelakoni yang memang itulah. Loh, tujuannya apa Pak? Karena yang menjadi keturunan, yang menjadi dzurriyyah penerus kita besok itu adalah sperma daripada sang suami. Baik. Di bangku sekolah tidak ketemu itu masalahnya itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua Mas Taufik Hidayat, kalau mau tidur dengan istri, ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau mau tidur dengan istri, biasakan kamu tidur di sebelah kanan istri kamu. Jangan tidur di sebelah kiri, jangan di sebelah kanan. Karena Rasulullah setiap tidur dengan istri-istrinya, Rasulullah selalu di sebelah kanan sang istri. Beda dengan Muhammad Karangagung. Apalagi Muhammad Supangagung. Tujuannya apa Pak? Supaya suami punya harga diri, supaya suami punya wibawa di depan sang istri. Ini caranya, ini adabnya orang dalam pernikahan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karenanya, terutama Taufik, biasakan kamu harus seperti itu. Kalau manten baru harus tanamkan bahasa-bahasa kita. Bahasa-bahasa kita itu kalau mau tidur itu jangan langsung ngegas. Tidak boleh Pak, diatur dalam agama. Dipakai nada-nada cinta, indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Pasti yang namanya Tuli Lestari, kakak, ada aja. Ya, kenapa saya bisa ngomong? Ya pengalaman, Pak. Pernah jadi manten baru, jelek-jelek kayak gini. Manten lawas. Tapi bapak itu orang loh Pak. Nah ini. Kaulah saya mutiara bagiku. Tambah manja seorang itu. Sampai dibawa ke tempat itu. Kau tempat berhibur dalam kesedihan. Langsung sarungnya suami ditarik oleh istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tuh. Kemudian Bapak Ibu, singkatnya apa sih kewajiban suami kepada istri? Kewajiban suami kepada istrinya Mas Taufik. Yang pertama, antak kulaha in akarta, kasih istri kamu makan kalau kamu sedang makan. Mas Taufik tadi sudah disampaikan dalam syair, masalah jangan berakhir sudah. Kedua mempelai tersenyum mesra, siang dan malam tak mau berpisah. Itu pagi dan sore rambutnya selalu basah. Apa maksudnya? Aku nggak bicara ini. Bicara. Nah, maksudnya gimana Pak Imam? Ya, maksudnya kalau kalian itu sudah berumah tangga seperti itu harus taat kepada Allah. Jadi kalau mau tidur dengan istri jangan selonong-boy, harus punya wudu. Ditambah lagi harus tidur di sebelah kanannya dan harus memakai bahasa-bahasa cinta. Beda dengan manten lama. Kalau manten lama tidak butuh bahasa cinta. Makanya sampai keluar lagi itu. Yang tampan banyak tingkahnya, yang gagah banyak ulahnya. Makanya kalau manten lama kayak apa Pak Imam? Kalau manten lama warohmah, kasih sayang, sering nunjuk sama istri. Aku yakin istri makin sayang pada suami. Ini manten lama. Tapi walaupun sudah pakai alat film, aku cinta kamu, tapi tidak pernah diunjuk, tidak pernah dikasih. Ini bedanya.
Kemudian kewajiban suami yang kedua, wa alla tubiuha. Jadi kamu Mas Taufik, kamu sekarang sudah punya istri, makanya kamu itu harus jangan suka membentak kepada istri kamu. Contoh, umpamanya istri kamu betah tinggal bersama kamu di sini. Seandainya kamu kepengen kopi, tolong jangan suka dibentak. Karena istri itu belum tahu, walaupun dia seorang wanita, tidak semua wanita bisa masak, Pak. Tidak semua, beda dengan wanita zaman dulu. Kalau zaman wanita milenial ini bikin kopi beda, bener. Beda dengan zaman uak-uak masih muda-muda dulu. Biasanya kalau suami emosi, kadang-kadang yang namanya Taufik bilang, buatkan kopi, dibuatkan. Ketika bikin kopi tidak benar, kopinya kurang, gulanya kurang, emosi Taufik. Kopi apa? Itu tidak boleh. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya yang namanya Dewi Lestari langsung belum genap sekali. Aku menikah denganmu, ingin mencoba hidup satu dalam cintamu, juga cintamu. Karena dibentak oleh namanya tahu salah tingkah yang namanya dulu. Diriku bukan semua daun, bila telah hilang indahnya, dapat kau beli yang baru. Dibentak lagi oleh nangis yang namanya dulu. Diriku bukan kecauan anggur, bila telah kering isinya, dapat kau tuang kembali. Karena jengkel, karena emosi, akhirnya nggak tahan. Ketika nggak tahan, apa kata Dwi? Putus asa. Berikan saja dustamu pada dia. Punya anggapan seolah-olah suami itu curang. Wailul lil mutaffifin. Kantuk, Bu. Ini. Akhirnya kalau begini kalian enggak pulang. Kalau enggak apa? Aku nak balik ke Bunga Maya. Namanya balik kan? Balik nih yang ke Bunga Maya. Jalan kaki dari sini. Ditanya oleh kawan, mau kemana? Jalan kaki. Bisa cintaku malam. Makanya nggak boleh seperti itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, makanya suami tidak boleh membentak. Yang ketiga, wa alla tadribal wajhiha, suami tidak boleh mukul wajah istri. Makanya Pak, kalau ada seorang suami suka memukul istrinya tanpa alasan yang jelas, haram hukumnya. Seandainya bapak mukul wajah istri, kemudian istri itu diam saja karena kesabaran istrinya, tahu-tahu bapak anaknya mau tidur bersama istri, bapak menyetujui istri. Kalau bapak tidak minta maaf dulu kepada istri, haram hukumnya. Bukan tengah loh Pak, beda. Lagi apa? Ketika sudah suami suka memukul, istri kan tidak tahan. Karena itu terkadang kau lembut, terkadang kau kasar, bikin hati bertanya, siapakah kau kali? Ya karena suami agakkan, mohon maaf, jadi kita suami bukan, ini lah Pak, apa tahu siapa ikan ini. Ini bukan berarti saya itu menyudutkan suami, tidak. Makanya kita ini selaku suami haram hukumnya memukul istri, haram hukumnya membentak istri. Kalau dipukul istri itu, ujung-ujungnya istri kita balik ke rumah orang tuanya dan sedangkan kita dewek suami. Akhirnya Taufik DWA walaupun rumah bagus kayak ini tidak betah di rumah. Berdua apa gitu? Tak enak, tak ada adik. Akhirnya curhat Taufik sama angin. Wahai angin pengembara,
terbangkan tirai penghalang di hatinya agar merasakan getarannya jiwa. Seolah-olah Taufik itu merenung, apakah belum juga kau mengerti atau memang tiada cinta lagi? Akhirnya Taufik ngaku sama Pak Kades. Pak Kades memang kau yang salah Pak Kades. Jadi suami jangan suka kasar dan itu galak mukul. Padahal Kadesnya dari suka mukul. Apa Kades? Terus gimana Pak Kades? Sudah jemput istri kamu. Dikejar oleh Taufik, dikejar ketiga kali. Jatuh bangun aku, kejar ke kamar. Jadi kalau dikejar biasanya Pak, istri ini kalau sudah dibentak, disakiti hatinya, dipukuli badannya, kalau suami minta maaf, istri itu tidak langsung memaafkan. Biasanya istri sorban mahal. Udahlah dek, kakak hilaf dek, demi Allah dek, kakak tidak akan ulangi lagi dek, please dek, please. Langsung istri lari ke dapur, percuma, kau ucapkan. Percuma, cuma kau lakukan pada hati yang benci, benci untuk selamanya. Seolah-olah istri tidak percaya lagi. Kini aku tak percaya lagi ada nasib yang suci. Nangis istri. Kini ku baru tahu semua cinta palsu. Suami emosi. Jadi kamu tidak galak, kamu tidak mau suami minta maaf. Bukan itu Kak, sakit aku di sini. Akhirnya langsung balik suami ke kanan. Aku bukan pengemis. Dari berhenti di pasar ketemu lawannya pejabat. Mana Bik? Kasih persetan dengan kita, persetan dengan wajah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, makanya Dik jangan suka bentak, jangan suka memukul. Kemudian Dik, suami yang bijak, adibuha bil akhlaqil karimah yang paling penting. Didiklah kamu dengan akhlak istri kamu dengan akhlak yang baik. Contohnya gimana Pak Imam? Kalau kamu mampu sekali-sekali kalau sholat kamu jadi imam, istri jadi makmum. Karena Rasulullah Pak Nabi kita tidak selamanya sholat di Mekah, tidak selamanya sholat di Madinah. Ada waktu sholat yang digunakan oleh Rasulullah untuk sholat berjemaah dengan istri-istri. Ada suami tekun ke masjid. Kadang-kadang suami istri di rumah tidak pernah diajak berjemaah dengan suami. Kalau ada suami sholat berjemaah ke masjid, salah juga tidak. Cuma alangkah bijaksananya lagi, sekali-kali suami sholat berjemaah dengan istri. Suami jadi imam, istri jadi makmum. Itu harus kita amalkan dalam kehidupan. Kenapa? Di saat suami doa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya keselamatan di dunia. Pasti istri kita bicara di belakang, amin. Ya Allah tunjukkanlah keluarga kami ke jalan yang lurus. Pasti istri kita bilang, amin. Cuma yang dari seperti ini langka sama kita. Nah itu. Kemudian jangan biasakan kamu kalau nyuruh istri pakai isyarat mata. Contoh, Dik, ambilkan kotak mobil. Di mana Kak? Tidak boleh Pak Didi. Tidak, mohon maaf. Jadi tidak boleh. Kenapa? Inilah gara-gara suami istri jadi berani kepada suami. Kenapa? Karena suami tidak menunjukkan adab yang baik kepada istri. Biasakan Pak kita selaku suami ini, ambilkan kotak mobil. Di mana Pak? Tuh di atas meja. Tangan ikut bicara. Tuh di atas meja. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, terakhir, fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Istri yang solehah
qanitatun istri yang taat kepada Allah, hafizatun istri yang pandai memelihara kehormatan diri, bima hafizallah, sebagaimana Allah telah memelihara kehormatannya ketika dia masih gadis. Dwi Lestari, istri Lestari, istri solehah yang pertama, wain amartah atau atka. Kalau diperintah suami, laksanakan perintah itu, tidak ada istilah kaget, tidak ada istilah nanti dulu. Selama perintah suami bukan maksiat, bukan mungkar kepada Allah, wajib fa'ain hukumnya. Kadang-kadang ada tuh, istri makan, apa? Ada nggak punya istri kayak itu? Tuh, yang kemudian yang kedua, Dwi Lestari, innadzor tasarrotka. Hak seorang istri kepada suaminya yang nomor dua, pandai-pandailah kamu menyenangkan suami, membahagiakan suami ketika suami kamu memandang kamu. Innadzor tasarrotka. Kalau dipandang suami, pandai-pandailah istri menyenangkan, memuaskan ketika suami itu melihat. Bersama sekarang kan salah langkah. Banyak istri itu salah langkah, berhias salah langkah. Dia berdandan bagus cuma hanya untuk selfie. Tapi benar-benar. Tapi dengan suaminya tidak pernah berselfie. Kok ketawa kalian? Nah ini salah kaprah. Makanya nggak heran kalau itu kan salah langkah. Banyak orang salah langkah, berbuat pintar, tapi dia mengaku benar. Siapa kebanyakan? Istri. Intinya apa? Dia berdandan bukan untuk suami, tapi berdandan dibawa ke pasar, hanya didudukkan yang ada di YouTube atau di medsos gitu lah. Tapi kalau dengan suami di rumah tidak pernah dandan, penampilannya daster bolong-bolong, pakai kotak kaki pelidino. Akhirnya suami menjerit, ya Tuhan, aku ini dalam lampir ini. Magnet asmara dalam kehidupan rumah tangga itu kuncinya ada pada istri. Makanya nggak heran aturia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah, kata Rasulullah. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah, perhiasan terindah. Nah, istri yang saleh kayak apa? Berdandan untuk suami, pakai lipstick untuk suami, alis berukir untuk suami. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk pesona cinta. Apa yang dibutuhkan suami? Akhlak mulia, hiasan yang utama. Istri juga begitu. Jabatan perlu, tampakku perlu untuk gairah cinta. Apa yang dibutuhkan istri? Tetapi cinta di atas segalanya. Apa cinta itu? Kesetiaan. Kalau bahasa Inggris enggak niko-niko. Kalau dalam bahasa politiknya enggak curang. Wailul lil mutaffifin. Nah, itu indikator kasarotka. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, kesimpulannya baik manten baru maupun manten lama, kalau ingin bahagia dunia akhirat, syaratnya ada 5. Pertama, sadar melaksanakan perintah Allah. Yuk, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Siapapun kita yang hadir ini pasti butuh dengan sholat. Kalau kita besok mati di hadapan Allah yang ditanya oleh Allah, kamu haji berapa kali? Tidak. Kamu sedekah berapa triliun? Tidak. Kamu berjamaah berapa kali ke masjid? Tidak. Tidak ditanya oleh Allah. Yang ditanya yaitu masalah sholat. Yang kedua, sadar meninggalkan larangan Allah. Kalau sudah larangan Allah, yuk jangan coba-coba kita melanggar. Kalau kita melanggar, fatal dan penyesalan akibatnya yang terjadi pada diri kita. Yang nomor 3, mensyukuri nikmat Allah, baik manten baru maupun manten lama. Banyak sedikit rezeki Allah, apalagi zaman sekarang musimnya kemarau,
yang di kebun getah tidak ada, yang di pertanian juga begitu, tumbuhnya jagung kurang bagus, yang politik juga begitu, anggaran tidak cair-cair, proyek ke sana kemari tidak karuan. Itulah resesi dunia. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah itu, makanya yuk bersyukur, disyukuri, cukup nggak cukup, pemberian Allah wajib kita syukuri. Yang keempat, qanaah, menerima apa adanya, kelebihan dan kekurangan dari Allah. Taufik, terima istri kamu apa adanya karena Allah. Dua istri, terima suami kamu apa adanya karena Allah. Jangan karena ketampanan, jangan karena kecantikan, jangan karena jabatan, jangan karena yang namanya harta. Sebab kalau semua karena dunia, biasanya tidak lestari dalam kehidupan berumah tangga. Terakhir, supaya kita itu jauh dari balak musibah, baik manten baru maupun manten lama. Kalau jadi orang sukses, tolong jangan lupa kedua orang tua, terutama Taufik dan juga Dwi Sri Lestari. Sehebat apapun kalian, ternyata tidak lepas dari jasa kedua orang tua. Walaupun orang tua kita tidak bisa membaca dan menulis, tapi nyatanya mampu mengantarkan kita sekolah sampai S1, S2, sampai S2. Kita sendiri belum tentu Pak anak itu bisa membahagiakan orang tua. Kalau tidak bisa ngasih duit sama orang tua, makanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling tidak doakan kedua orang tua. Semoga Taufik dan juga Dwi Sri Lestari disakinahkan oleh Allah, dikasih umur yang panjang, mendapatkan ridho dari Allah, rezeki yang banyak halal barokah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qul sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلب السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخادجة الكبرى وعائشة الرضا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas semua perhatian.
Insya Allah kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang dengan judul Pedang Naga Puspa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.